Dengarkan saya, Asih. Saya mau anak saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya dan halo guys, welcome back to Becito Official Channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira, gue Revan. Di konten kali ini kita akan membacakan alur film yang berjudul Asih. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang diteror oleh hantu perempuan yang mati bunuh diri di samping pohon besar. Apakah yang akan terjadi kepada keluarga mereka? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak usah banyak bacot lagi guys ya, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film, ada seorang wanita yang terlihat sangat biasa saja, sedang hujan-hujanan di tengah malam. Di saat wanita tersebut sedang memandikan bayinya, tak disangka-sangka wanita itu pun malah mengajarinya untuk berenang. Berenang cok anjing. Bayi mana bisa berenang goblok. Yaudah lanjut. Dikarenakan wanita tersebut lupa bahwa bayinya itu tidak bisa berenang, dia pun menyesal atas semua yang telah dia lakukan. Maka dari itu wanita itu pun perlahan berjalan ke arah pohon besar dan rebahan santai di sana, hingga pada akhirnya dia pun bunuh diri dengan menggunakan sisir jadul miliknya. Dan film pun baru saja dimulai. Scene pun bermula dari 37 tahun sebelum kejadian dalam film Danur yang pertama. Terlihat ada seorang wanita yang sedang gabut memainkan mainan bayi yang bernama Ita. Dia adalah seorang wanita yang tengah hamil tua dan hidup sederhana dengan suaminya yang bernama Andi dan juga sang ibu di kota Bandung. Di malam itu pun hujan lebat. Ketika Ita sedang rebahan santai sambil mendengarkan lagu BTS, dia sempat terbangun dikarenakan ada suara dari luar rumah. Setelah dicek, nampaknya tidak ada apa-apa. Namun bisa kita lihat ada sepasang jejak kaki yang seolah-olah mengikutinya dari belakang. Ternyata di luar prediksi, di malam itu juga Ita pun melahirkan anak pertamanya dengan ditemani keadaan cuaca yang sedang hujan, badai, angin, ribut, halilintar, tapi bukan gen halilintar. Cok anjir, jauh amat. Tentang ada halilintar jadi ke situ. Kan ramai itu malam itu. Pada akhirnya proses kelahirannya pun berjalan dengan lancar. Setelah melahirkan anaknya yang ternyata perempuan, mereka pun menamainya dengan nama Amelia. Ita pun sempat merasa khawatir karena Amelia lahir 1 bulan sebelum waktu yang diperkirakan. Untuk menenangkan hati Ita, ibu bidan yang bernama Sekar pun memberikan sebuah boneka burik kepadanya, sambil mengatakan jika hal tersebut bukanlah suatu masalah yang besar. Akan tetapi ia juga mengatakan jika Ita harus mewaspadai tentang makhluk halus selama 40 hari berikutnya setelah Amelia lahir. Dikarenakan Sekar mendengar jika pada desa sebelah terdapat seorang wanita bernama Asih yang baru saja bunuh diri. Asih tersebut mati setelah membunuh anaknya sendiri. Bukan hanya itu, Sekar juga menceritakan tentang Abah, yang mana merupakan seorang ahli spiritual atau orang sakti yang juga tinggal di desa sebelah. Warga desa juga mempercayai jika terdengar dari luar ada orang yang memukul tiang listrik lebih dari jam pada waktu itu, maka itu artinya ada orang yang sedang ngeronda. Ya iyalah goblok. Tiap malam juga ada yang ngeronda bangke. Udah lanjut. Maksudnya jika itu terjadi, tandanya di wilayah tersebut akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Hingga pada suatu hari Ita menemukan sebuah sisir pada tempat tidur Amelia. Ia tak menyadari jika hantu Asih tengah berdiri di dekatnya. Di saat Ita sedang asik-asiknya mendengarkan lagu rungkat, secara tiba-tiba suara radionya pun berubah menjadi suara wanita yang sedang nyanyi gak jelas. Dikarenakan suaranya itu jelek dan gak enak didengar, Ita pun langsung mematikan radio tersebut.
Tak lama kemudian terdengarlah bunyi jam pada pukul 18.00 atau tepatnya waktu maghrib. Dengan rasa khawatir, Ita pun bergegas membawa Amelia masuk ke dalam rumah. Andi dan ibunya pun sempat melongo dengan sikap Ita yang tak seperti biasanya. Andi pun mempertanyakan tentang sikap Ita tadi dan Ita pun menjawab bahwa perasaannya pada saat itu sedang tidak enak. Dan betapa belegugnya, ternyata Andi lupa untuk menguburkan ari-ari Amelia. Ita pun segera memberitahu suaminya tersebut agar segera menguburnya. Singkat waktu, Andi pun selesai menguburkannya dan juga mengajarkannya. Setelah itu, hal-hal menyeramkan pun terjadi kepada Ita dan juga ibunya. Di malam itu, Ita mendengar ada orang gabut yang memukul tiang listrik sebanyak 11 kali. Ita pun langsung kaget setelah dia melihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Berarti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Sekar bahwa ada sesuatu yang aneh di rumahnya tersebut. Semenjak hari itu, keduanya pun sering mendapatkan teror oleh hantu ASI. Dikarenakan ibunya itu hobi pikun, dia pun segera mencatat kejadian yang baru saja dia alami. Bukan hanya itu, ketika Ita sedang menidurkan Amelia yang sedang menangis, sosok ASI juga muncul dan menakutinya. Semenjak kejadian itu, Ita dan ibunya pun langsung mengadukannya kepada Andi. Pada awalnya Andi tidak mempercayai hal tersebut, namun ia langsung percaya saat menyaksikan sendiri sosok ASI yang sedang memakan ari-ari Amelia yang mereka kubur dalam tanah di belakang rumah. Kejadian pun semakin menakutkan pada saat itu. Pada saat 1 minggu setelah Amelia lahir, secara misterius Amelia pun menghilang pada saat Ita sedang memandikannya. Sehingga Ita pun mendesak Andi untuk meminta bantuan dari si Abah. Sambil terburu-buru, Andi pun berusaha untuk mencari lokasi si Abah untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, pada akhirnya Andi pun bertemu dengan si Abah. Singkat cerita, sampailah si Abah itu di rumahnya si Andi. Si Abah pun langsung menerawang seisi rumah. Ternyata si Abah ini benar-benar sakti mandraguna. Hanya bermodalkan tongkat Fir'aun. Fir'aun, cok. Dia buat tongkat anjir. Tongkat buat jalan, cok, dia udah bungkuk. Hanya bermodalkan tongkat dan kacamata hitam yang keren, dia bisa tahu sosok apa yang sedang meneror mereka. Selanjutnya, saat itu juga si Abah pun langsung bercerita tentang masa lalu ASI. ASI ini adalah seorang wanita dengan nama asli Kasih. Ia merantau ke kota dan kembali dengan keadaan hamil tanpa adanya suami. Setelah itu, orang tua sekaligus penduduk desa mencampakkannya dan melemparinya dengan batuan pilihan, sehingga ia memilih untuk mengakhiri hidupnya, yang mana sebelumnya ia memilih untuk membunuh bayinya sendiri. Sejak saat itulah ASI mencari bayi lain untuk menggantikan anaknya. Bahkan setelah dia menceritakan asal-muasal tentang ASI, si Abah juga mengetahui bahwa ia telah menyimpan barang milik ASI, yaitu sebuah sisir jadul yang dia temukan di tempo hari. Dan setelah melihat sisir tersebut, si Abah pun melakukan ritual seperti dukun pada umumnya. Di saat ritual itu sedang berlangsung, terdengar ada suara ASI yang sedang bernyanyi-nyanyi gak jelas di luar rumah. Si Abah pun langsung menghampirinya. Namun sosok ASI itu nampaknya sedang mempermainkan si Abah. Dikarenakan si Abah ini kesal, dia pun menyadari pohon beringin yang menjadi tempat ASI mengakhiri hidupnya itu rupanya hanya terletak beberapa meter dari rumah Ita dan Andi. Abah pun menyuruh Andi untuk berkumandangkan azan di depan pohon tersebut, dan akhirnya Amelia pun berhasil mereka temukan. Kita pindah lagi kepada Ita yang sedang membantu suaminya berdoa dari jarak jauh. Saking semangatnya Ita berzikir, tasbih yang ia gunakan pun sampai terputus. Bisa kita lihat betapa bahagianya Andi setelah Amelia berhasil ditemukan kembali. Lalu ia pun langsung memberikannya kepada Ita. Namun terlihat ekspresi Ita hanya berdiam diri saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tak lama kemudian si Abah pun mulai menyadari bahwa ASI telah merasuki Ita. Dan kekuatannya, ASI pun terbang sampai ke langit-langit rumah sambil duduk di kursi goyang. Dengarkan saya,
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Tak disangka-sangka dalam sekejap mata Asi menghilang dan menjatuhkan kursi tersebut hingga hancur berkeping-keping. Dan ternyata sosok Asi itu telah sepenuhnya mengendalikan tubuhnya Ita dan memaksanya untuk menenggelamkan Amelia. Namun dengan bantuan si Abah, Ita pun mampu menghalau pengaruh Asi sebelum ia membunuh Amelia. Dikarenakan ibunya Andi itu takut Asi berubah pikiran dan balik lagi, tanpa pikir panjang ia pun langsung gaspol. Anjir, motor gaspol. Tanpa pikir panjang ia pun langsung gaspol membawa Amelia ke dalam rumah. Mereka pun sangat berterima kasih kepada si Abah karena telah menyelamatkan mereka semua. Namun sebelum pamit, si Abah juga berpesan untuk memancarkan cahaya. Anjing, memancarkan cahaya emangnya ini matahari goblok. Sorry. Lanjutlah. Si Abah pun berpesan untuk menancapkan sisir jadul milik Asi di bawah pohon besar, sebab disitulah tempat peristirahatan terakhir bagi dirinya. 37 tahun kemudian, pada pohon yang sama, sisir Asi yang sebelumnya telah ditanam itu pun pada akhirnya malah diambil oleh Riri, adiknya Risa. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Asi. Jadi seperti biasanya, gue akan membacakan pesan-pesan kepada kalian semua, jadi dengarkan baik-baik. Film ini memberi kita pesan agar kita tidak memandikan bayi kita di dalam bak yang penuh dengan air, karena itu sangat membahayakan. Dan apabila kalian terlalu lama memandikan bayi tersebut, maka sosok Asi akan datang mengambil anak kalian ya guys ya. Jadi gimana nih, film Asi ini masih nyambung loh sama yang kemarin? Menurut gua ya jangan lupa lah ya, kalau udah lahiran tuh hari-harinya langsung dikubur ya. Jangan sampai nunggu 1 hari, berbahaya guys. Oh iya benar, itu sangat penting ya guys ya. Itulah pesan dari film ini. Dan film ini juga masih ada lanjutannya. Ditunggu aja ya guys videonya. Oke, cukup sekian ya guys ya. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gua Revan. See you next time video. Bye bye.